Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama saudara dan keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing, dan kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka persekutuan keluarga pada malam hari ini dengan kita pujikan Bahasa Cinta. Kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Tuhan Yesus. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu hingga kami ada pada malam hari ini ya Tuhan, untuk bisa melakukan persekutuan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persekutuan keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami bisa melakukan persekutuan ini dengan baik. Engkau urapi Pak Iwan yang akan menyampaikan firman, supaya firman itu nanti bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita fokuskan kepada Tuhan dengan kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya seluruh hidupku, ya Aba,
Selamat malam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali dalam persekutuan keluarga. Sebelum renungan saya bacakan, kembali saya ingatkan untuk kita semua tetap menjaga imunitas kita, untuk senantiasa memakai masker, jaga jarak, dan beraktivitas secukupnya supaya kita senantiasa diberi berkat keselamatan dari Tuhan. Nah, pada malam hari ini tema renungan adalah khawatir itu harus proporsional. Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Perikop ini diberi judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Bapak Ibu saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, khawatir itu harus proporsional. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok temanya khawatir harus proporsional? Apa mungkin berarti melegitimasi kekhawatiran ya? Karena kan di perikop ini berbicara tentang janganlah kamu khawatir. Kenapa ini malah membicarakan khawatir itu harus proporsional? Nah, sebelum saya menjawab yang pertanyaan ini, kita akan masuk ke dalam renungan yang saya sadur dari Mesbah Keluarga GKMI dan beberapa literasi. Yang demikian Bapak Ibu, dan saya juga ingin menyajikan survei tentang kekhawatiran terkhusus di tengah pandemi corona ini. Yang pertama, survei RRI bersama Lembaga Survei Indobarometer sekitar bulan Maret.
Survei ini menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap wabah virus corona atau COVID-19, yakni mencapai 68%. Adapun kekhawatiran publik atas respon mengenai pemberitaan corona terbagi dua, yang 21,3% sangat takut dan 46,7% sangat khawatir. Dengan begitu, akumulasi kekhawatirannya menjadi 68%. Kemudian, yang merespon tidak terlalu khawatir sebesar 30,2% tidak khawatir dan sama sekali tidak mempersoalkan 1,8%, yang akumulasinya 32%. Kemudian pada bulan Juni, BPS Badan Pusat Statistik merilis survei bertajuk Sosial Demografi Dampak COVID-19 2020, menghasilkan simpulan 69,43% responden mengaku sangat khawatir saat keluar rumah. Begitu pula dengan masifnya pemberitaan media tentang COVID-19 menyebabkan kecemasan 65,03% responden. Nah, Bapak Ibu, ini angka fluktuatif Bapak Ibu ya. Saya ambil dari bulan Maret dan Juni, tentunya tidak mewakili untuk semua masyarakat, tapi paling tidak konten dari kedua survei ini itu adalah mewakili sebagian besar kekhawatiran masyarakat. Walaupun dalam survei di Amerika pernah dihasilkan simpulan ketika kekhawatiran itu muncul, 82% kekhawatiran itu tidak terjadi dan 18% saja yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sendiri berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir atau mengalami himpitan kekhawatiran yang berlebihan, tapi dalam konteks pandemi seperti ini. Khawatir boleh, tentu saja boleh, itu habit manusia. Ketika dia merasa terpojok, tertekan, ataupun dalam suatu masalah, pasti kekhawatiran itu muncul. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika rasa khawatir itu menjadi makin besar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Allah. Karena itu Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kamu minum? Apakah yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini kata kuncinya ketemu Bapak Saudara, bahwa kekhawatiran itu harus proporsional. Artinya ia tidak boleh bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan iman dan pengharapan kita akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang kekhawatiran yang proporsional itu sendiri. Kekhawatiran yang proporsional itu yang bagaimana sih? Dapatkah kita menakarnya sedangkan dampak pandemi ini telah melebar kemana-mana? Para pahlawan cepat gugur di dompet kita. Itu yang lihat gambar pahlawan Bapak Ibu Saudara. Kemudian belum lagi pemotongan gaji, PHK,
dan banyak bisnis yang sepi atau bahkan belum tikar. Kemudian pertengkaran di rumah tangga disebabkan oleh masalah keuangan dan kekhawatiran, dan mungkin ada pembatasan lebih lanjut karena kita melihat di sekeliling kita pandemi itu tidak semakin turun tetapi angkanya semakin naik, dan kekhawatiran yang lain. Saya pun pada malam hari ini pun saya pribadi mungkin masih dibalut rasa kekhawatiran, tapi baiklah ketika saya coba dengan tema ini, saya ingin mempush diri saya dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk paling tidak mengurangi rasa kekhawatiran kita ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kita belajar terutama pada malam hari ini bagaimana kita mengelola kekhawatiran kita. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimana kita menangkal kekhawatiran agar bisa dikelola secara proporsional. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, sadarilah dan ukur kadar kekhawatiran kita masing-masing. Sebab ada orang yang betul-betul khawatir dan panik terhadap apa yang ia makan dan minum, karena memang sangat kekurangan. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit orang yang sesungguhnya masih cukup, bahkan lebih dari cukup kebutuhan hidupnya, tapi khawatir dengan kekayaannya yang semakin berkurang. Khawatir kalau ia tidak sekaya dulu, dan ini yang banyak diperbincangkan orang. Bayangkan ketika mereka membicarakan kekhawatiran mereka, tetapi ketika mereka membicarakan itu, mereka duduk-duduk di kafe sambil makan makanan hal dengan gaya hidup yang tidak berubah. Itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua, setelah kita sadari dan ukur kadar kekhawatiran kita masing-masing, kemudian tentukan jenis khawatir yang bisa kita kontrol dan kekhawatiran yang tidak bisa kita kontrol. Itu nanti yang di penghujung ruang ini yang akan saya bacakan narasi ketika kekhawatiran yang bisa kita kontrol itu bagaimana sih bentuknya. Nah, yang bisa kita kontrol adalah yang berkenaan dengan diri kita, perasaan dan pikiran. Dan yang tidak bisa kita kontrol adalah kekhawatiran yang di luar diri kita. Nah, karena itu mainlah di ranah yang bisa kita kontrol. Itulah yang utama dan yang berguna. Jangan kita menyusahkan diri dengan imaji dan emosi yang sesungguhnya tidak ada dan tidak berguna. Kemudian setelah kita melakukan yang pertama dan kedua tadi, baru kita masuk pada aktivitas hati dan rohani untuk benih kerajaan Allah di tempat yang tepat. Itu tindakan kita yang ketiga. Di tempat yang dapat membagikan sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita pegang itu Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, tumbuhkanlah benih firman dan roh yang berisi kekuatan, kasih dan ketertiban itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu langkah kita yang keempat. Mari kita latih kekuatan iman dan keterampilan hidup kita dari hari ke hari agar makin bertumbuh besar dan kuat. Belajarlah hidup tertib dan mulailah kembangkan rasa syukur sambil melihat dari perspektif yang optimis dan positif atas segala peristiwa hidup. Jangan melatih roh dan jiwa kita untuk manja, mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Seperti pepatah Jawa, akeh no anggon nyukuri nikmat supaya lali carane sambat. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara terkasih, tambahkanlah kasih dan sukacita lewat praktek hidup sehari-hari kepada Allah, diri sendiri dan sesama.
Itulah hukum hidup yang utama dan terutama bagi kehidupan. Sukacita bukan didapat dari kelimpahan materi, tetapi kepenuhan kasih. Sebab Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 9-11. Ketika kita sudah menampilkan kasih dan sukacita lewat praktek hidup sehari-hari, kemudian kita lanjutkan dengan tetap tenang dan kerjakan bagian kita dengan optimal. Itu langkah yang keenam dalam bagaimana kita menakar kekhawatiran agar bisa dikelola secara proporsional. Tetap tenang dan kerjakan bagianmu dengan optimal. Jangan biarkan kekhawatiran dan kesembronoan menyergap hidup kita. Ingat, orang yang dilanda kekhawatiran yang berlebihan itu malah tidak efektif hidupnya. Bahkan tidak jarang mereka malah mematikan potensi dan peluang yang ada. Nah, setelah kita melakukan langkah pertama sampai dengan yang keenam, yang terakhir, berserah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dialah yang melihara hidupmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, kita belajar berserah, saudara. Jika kita sudah mengerjakan bagian kita yang dapat kita kontrol dengan total dan optimal, ikhlas dan tuntas, maka selebihnya yang tidak dapat kita kontrol, serahkanlah kepada Tuhan untuk menolong kita. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup renungan pada malam hari ini, saya tertarik dengan narasi seseorang bernama Elizabeth TNS di Facebook, teman saya. Saya kutipkan untuk kita semua pada malam hari ini. Ini ditulis sekitar bulan Maret awal pandemi. Begini Bapak Ibu. Kalau memang kebersihan bisa mencegah virus corona, mungkin di Italia tidak sampai 178.972 orang positif COVID-19 dan 23.660 tewas karena COVID-19. Sebab Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Kalau memang panas bisa membunuh virus corona, mungkin di Iran tidak akan mencapai 83.505 orang positif COVID-19 karena Iran negara gurun yang panas. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah virus corona, mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan tidak akan terpapar COVID-19 karena hidupnya paling hati-hati dan terjaga. Dan kalau memang orang cuek dan sembrono pola hidupnya pasti kena corona, mungkin para pengamen jalanan, kuli-kuli kasar, dan para pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua. Kenapa demikian? Mungkin jawabannya karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Sudah banyak tenaga medis yang terpapar dengan virus corona. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian. Terus, apakah orang yang kelihatan sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak akan terkena virus corona? Karena sudah ada beberapa pemimpin agama dan jemaatnya yang terjangkit virus ini bahkan meninggal.
Diberhadapkan pada situasi seperti ini, Tuhan seakan-akan tidak berbicara kepada kesombongan manusia, bahwa kita tanpa Tuhan memang hanya tumpuan tulang, daging, sang lemak yang bernafas. Oleh karena itu, jika Tuhan berkehendak, logika dan teknologimu tak akan mampu melawannya. Siapa yang sakit? Bumi ini atau manusianya? Tiba-tiba Disney kehabisan magicnya. Paris kehilangan romantisnya. New York, kota hingar-bingar akhirnya sunyi sepi. Tembok Cina tak lagi menjadi benteng yang kokoh. Pelukan dan ciuman tiba-tiba menjadi senjata. Tidak mengunjungi orang tua dan teman menjadi tindakan cinta. Bumi tetap melanjutkan hidupnya, dan langit masih biru, sedangkan kita manusia ada di dalam sangkar. Saya pikir Tuhan mengirimkan pesan buat kita. Hai orang sombong, lihatlah kalian tidak diperlukan. Udara, tanah, air dan langit tanpa kalian baik-baik saja. Ketika kalian keluar dari sangkar nanti, ingatlah bahwa kalian adalah tamuku, bukan tuanku. Demikian Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan paham bahwa kekuatan kita adalah sebatas yang kita miliki, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Ketika nakoda kapal mengalami badai dan ombak besar di tengah lautan, dia hanya bisa menjaga kapalnya agar tidak tenggelam, bukan menghardik badai agar tenang. Demikianlah pula kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi badai masalah dan ujian hidup, kita hanya perlu menjaga iman kita agar tidak tenggelam, bukan berusaha memberhentikan badai persoalan ataupun kekhawatiran, karena itu bagian Tuhan yang mengerjakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekali lagi, jaga kesehatan dan senantiasa patuhi protokol kesehatan. Ada 4 kata Bapak Ibu Saudara. Aman atau imun, aman, iman, dan amin. Ketika kita menjaga imun, kita akan aman, dan kemudian kita mengimani bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya mengelola kekhawatiran Tuhan, kekhawatiran yang proporsional. Dan yang terpenting Tuhan berserah bahwa Tuhan akan melihara kami di dalam segala kekhawatiran kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dan malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit atau dalam masa pemulihan. Berkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan lawat satu persatu Tuhan, saudara kami yang sakit maupun dalam masa pemulihan. Berkati mereka Tuhan, kiranya dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya boleh menyembuhkan mereka. Tuhan turut bekerja atas mereka Tuhan, bahwa dokter, bahwa obat, bahwa sarana medis adalah hanya alat, tetapi semuanya Tuhan bermuara pada kuasa ilahi-Mu Tuhan, yang akan menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Tuhan berkati majelis, penatua maupun diaken yang mengelola
jalannya operasional gereja Tuhan. Terlebih pada masa pandemi ini Tuhan, di dalam keterbatasan kami melakukan ibadah tatap muka, Tuhan berkati di dalam setiap apa yang sudah kami kerjakan sebagai majelis, sebagai jemaat, di dalam terus beribadah dengan segala keterbatasan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dengan berkat kesehatan dan berkat keselamatan dan perlindungan Tuhan senantiasa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses di dalam kami mempersiapkan diri mengikuti sidang perempuan pada Oktober yang akan datang. Mulai dari saat ini Tuhan sampai terlaksana sidangnya nanti Tuhan, segala persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia kecil dan setiap dana upaya yang sudah keluar Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan sertai sehingga pada saatnya nanti acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kami boleh mendapatkan gembala yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas persekutuan-persekutuan yang sudah terlaksana pada minggu lepas minggu Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kami Tuhan, bahwa kami belum bisa mengikuti persekutuan warga dalam tatap muka, tapi kami ada yakin dan percaya Tuhan, bahwa kesatuan jemaat kami di gereja kami Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami senantiasa menjadi jemaat yang kuat dan utuh di dalam penyertaan Tuhan saja. Berkati pada persekutuan minggu yang akan datang Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai kerinduan untuk senantiasa hadir di dalam persekutuan yang akan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Kami juga teringat bangsa dan negara kami, terkhusus di dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintah yang senantiasa mengelola di dalam menjalankan roda pemerintahannya Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan untuk memampukan mereka Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan Yesus dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menutup persekutuan keluarga pada malam hari ini, mari kita pujikan suatu pujian yang berjudul Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan
dan badai